Hai Sobat Prestasi di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Sobat Prestasi yang telah berhasil lolos menjadi peserta Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota jenjang SMA tahun 2022. Dan Sobat Prestasi, agenda kita pada hari ini yaitu sosialisasi persiapan pelaksanaan OSN di tingkat Kabupaten Kota jenjang SMA tahun 2022, khususnya untuk bidang matematika. Wah, pasti banyak sekali nih Sobat Prestasi yang sudah bertanya-tanya bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, sudah bergabung bersama kami narasumber yang pastinya Sobat Prestasi sudah tidak asing lagi. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Alians Bara PhD. Selamat siang Pak Bara, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Sobat Prestasi perlu diketahui, beliau ini merupakan koordinator tim juri dan pembina OSN di bidang matematika. Narasumber kita yang selanjutnya yaitu Bapak Dr. Fajar Juliawan. Selamat siang Pak Fajar. Ya, selamat siang Mbak Melisa, dan selamat siang Sobat Prestasi semua. Ya, Bapak Fajar ini merupakan anggota tim juri dan pembina OSN di bidang matematika. Nah, Sobat Prestasi, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Melisa. Jadi, kami dari tim matematika akan menyampaikan beberapa hal yang perlu Anda ketahui agar Anda bisa melakukan tes OSNK dengan sebaik-baiknya. Untuk presentasi bagian yang pertama akan disampaikan oleh Pak Dr. Fajar Yuliawan. Silakan Pak Fajar. Ya, baik. Terima kasih Pak Bara. Jadi untuk bagian yang pertama, ya saya akan menjelaskan gitu ya tentang bentuk soal, materi, kemudian bentuk soalnya dan sistem penilaiannya. Ya, next. Nah, untuk yang pertama, cakupan materi OSK 2022 ini adalah sebagai berikut ya. Jadi ada 4 bidang yang diujikan, yaitu aljabar, geometri, kombinatorika, dan teori bilangan. Ya, jadi ini adalah materi yang standar begitu ya. Bahkan untuk nanti berikutnya, untuk tingkat provinsi, nasional, dan kalau misalkan Anda mewakili Indonesia di tingkat internasional, bidangnya juga 4 ini ya, aljabar, geometri, kombinatorika, dan teori bilangan ya. Kemudian next, lengkapnya atau lebih detailnya. Nah, bisa dilihat. Jadi dan di sini hanya sedikit saja yang ditampilkan ya. Jadi aljabar misalkan akan berisi tentang bilangan real. Jadi identitas aljabar, kemudian barisan, kemudian ketaksamaan, fungsi, persamaan, polinom ya, dan ya seperti itu. Kemudian geometri terkait bidang-bidang bangun datar biasanya. Jadi lingkaran, segitiga, segi empat, kemudian segi empat tali busur, dan teknik-teknik yang ada di situ. Ya, jadi angle chasing, kemudian konsep-konsep lain ada garis berat, garis sumbu, kemudian dan seterusnya. Ya, kemudian untuk kombinatorika itu basic counting ya, jadi misalnya menghitung banyaknya apa begitu ya, ada permutasi, kombinasi, kemudian teori peluang, kemudian teori himpunan dan seterusnya ya. Terakhir teori bilangan itu mirip dengan aljabar ya, tapi khusus bilangan bulat saja ya. Jadi misalnya keterbagian, kemudian algoritma pembagian bilangan bulat, FPB, KPK, dan seterusnya ya. Nah, tidak hanya ini, termasuk juga teorema-teorema yang terkait begitu ya. Jadi Anda bisa mencoba mencari di internet teorema apa yang sering digunakan untuk setiap bidang ini ya. Next. Nah, untuk soalnya sendiri ya, soal OSK tahun ini akan terdiri dari 20 soal dengan waktu 150 menit. Ya, jadi tidak akan ada pembagian menjadi 2 bagian yang eksplisit begitu ya. Jadi 150 menit itu nanti untuk kedua bagian ya, dan langsung begitu ya. Jadi
bersambung ya. Jadi bagian pertama terdiri atas 10 soal dasar ya. Jadi materinya kurang lebih materi sekolah dan materi olimpiade dasar ya. Biasanya perhitungannya relatif singkat begitu ya. Jadi maksudnya tidak panjang dan tidak membutuhkan banyak teorema misalnya ya. Mungkin membutuhkan beberapa teorema. Nah, kemudian untuk soal yang lanjut ya lebih panjang ya. Biasanya akan membutuhkan kreativitas yang lebih tinggi, membutuhkan beberapa teorema, kemudian bahkan bisa jadi beberapa bidang dalam satu soal gitu ya. Jadi soalnya lebih menantang ya. Sekali lagi tidak akan ada batasan bagian ya. Jadi nanti dari soal 1 sampai 20 ya. Jadi 20 soal ini 1 sampai 20 yang berlanjut begitu dalam waktu 150 menit ya. Next. Nah, tipe soalnya sendiri berbentuk isian singkat ya, dan jawabannya selalu bilangan bulat ya. Jadi Anda nanti cukup menuliskan jawaban akhirnya saja ya di sistem yang ada. Kemudian untuk 10 soal pertama yaitu soal dasar memiliki nilai maksimal 2 ya. Kalau betul 2 angka ya. Kalau salah atau kosong tidak ada pengurangan nilai, jadi 0 ya. Jadi tentu saja sebaiknya diisi semua begitu ya. Jadi kalau Anda tidak bisa mengerjakan satu soal tapi misalkan punya dugaan misalnya ya sebaiknya bisa diisi ya karena tidak ada pengurangan nilai untuk bagian pertama ini. Ya, next. Nah, untuk 10 soal yang berikutnya tipenya sama, jadi isian singkat, kemudian jawabannya juga bilangan bulat saja. Nah, tapi karena ini lebih sulit begitu ya, lebih menantang, membutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi begitu. Nah, nilainya lebih tinggi juga ya, jadi 4 angka, dua kali nilai bagian sebelumnya ya. Tetapi ya kalau kosong masih sama apa namanya 0 gitu ya, tetapi kalau salah ada ya pengurangan nilai ya, yaitu -1 ya. Jadi Anda harus lebih hati-hati untuk soal ini ya. Jadi kalau tidak punya dugaan kuat untuk suatu jawaban misalkan tidak bisa gitu ya, jadi mungkin lebih baik dikosongi ya, karena ada resiko pengurangan nilai itu ya. Tapi tentu saja itu terserah Anda ya, strateginya bagaimana ya. Jadi seperti itu untuk materi soal, bentuk soal, dan sistem penilaian untuk USK tahun ini ya. Berikutnya saya kembali serahkan kepada Pak Bara, silakan. Terima kasih Pak Fajar. Jadi saya akan melanjutkan tentang beberapa hal yang bisa Anda lakukan, bisa alat-alat apa yang bisa Anda pergunakan, dan alat-alat apa yang tidak bisa Anda pergunakan. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke cara menjawab, saya juga ingin memberikan penekanan kepada tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fajar, dan juga berdasarkan apa yang terjadi pada OSNK tahun sebelumnya ya. Jadi ada salah satu kabupaten di mana siswanya banyak mencoba menjawab soal bagian lanjutan yang menghasilkan nilai totalnya minus gitu. Jadinya kalau salah seorang dari Anda misalkan bisa mengerjakan satu soal saja di bagian dasar, malah bisa berpeluang untuk lolos gitu ya. Jadi hati-hati untuk memilih strategi, memang yang tingkat lanjut itu besar nilainya, akan tetapi kalau banyak yang salah ya akhirnya akan merugikan Anda sendiri ya. Jadi mungkin Pak Anda bisa mencoba untuk mencoba sebaik-baiknya bagian yang dasar, boleh Anda membuat dugaan toh untuk bagian yang dasar itu tidak ada pengurangan, tapi untuk bagian lanjutan Anda harus sedikit ada keyakinan bahwa jawaban Anda itu benar untuk mencoba menjawab ya. Oke, baik, saya lanjutkan dengan topik selanjutnya. Oke, untuk cara menjawab nanti Anda akan mempergunakan aplikasi computer based test yang disediakan oleh Puspendik ya. Nanti Anda akan diberikan petunjuk oleh Puspesnas bagaimana Anda masuk ke sistem tersebut, dan cara menjawabnya kurang lebih standar serupa dengan platform-platform lain untuk
computer based test ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar, bahwa Anda hanya diminta untuk menuliskan jawaban akhirnya saja, dan jawaban akhir ini pasti akan merupakan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan Anda ketemunya pi gitu misalkan, ya mungkin Anda harus berpikir ulang. Mungkin jawaban Anda salah ya. Jadi jawabannya pasti merupakan bilangan bulat. Kalau misalkan Anda dapatnya bilangan rasional 3/1 gitu, ya dituliskan sebagai bilangan bulat. Kemudian Anda juga hanya boleh menuliskan angka jawaban saja. Ya, jadi kalau misalkan Anda menuliskan spasi sebelum Anda menuliskan jawaban Anda, angka bilangan Anda, maka itu akan dianggap salah, karena si sistemnya tidak akan mengenali spasi sebagai suatu jawaban. Si sistemnya berharap Anda menuliskan angka sebagai jawaban Anda. Jadi hanya tuliskan angka, jangan menggunakan menuliskan karakter-karakter lain selain angka. Lanjut. Nah, untuk peralatan yang dibolehkan untuk Anda bawa dan boleh Anda pergunakan, yang pertama adalah penggaris panjang, penggaris yang biasa, kemudian jangka, ada beberapa soal geometri yang mungkin memerlukan penggunaan jangka, kemudian Anda juga boleh menggunakan alat tulis, bolpen, pensil, dan juga Anda boleh menyediakan kertas kosong sebagai coretan ya. Tapi Anda harus memastikan kepada pengawas terlebih dahulu bahwa kertas kosong yang Anda bawa itu tidak mengandung informasi apapun, tidak ada contekannya di sana ya. Lanjut. Untuk peralatan yang tidak diperbolehkan, pertama Anda tidak boleh menggunakan kalkulator ya. Tapi sebetulnya Anda tidak dirugikan sama sekali karena kalkulator di Olimpiade Matematika itu nggak terlalu berguna sebetulnya ya. Jadi tipe kesukaran yang Anda hadapi ketika menjawab soal Olimpiade itu bukan karena sukar perhitungannya, ya, tapi bagaimana Anda secara kreatif menemukan jawabannya. Ya. Kemudian Anda tidak boleh mempergunakan penggaris segitiga dan juga Anda tidak boleh menggunakan busur derajat. Ya. Lanjut. Oke, mungkin sekian saja petunjuk cara mengerjakan OSNK di hari H nanti. Mudah-mudahan Sobat Prestasi dapat mengerjakan soal-soal tersebut sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Bara dan Pak Fajar yang telah memberikan paparan materi pada pagi hari ini. Bapak, kita langsung menginjak ke acara yang selanjutnya, itu pertanyaan dari beberapa sobat prestasi, Pak. Jadi sudah ada beberapa sobat prestasi yang sering sekali ditanyakan kepada narasumber. Mengenai pertanyaan yang pertama, Pak, apakah diperbolehkan izin ke toilet pada saat pelaksanaan OSN tingkat kabupaten kota? Silahkan, Pak. Saya yang akan jawab. Untuk ke toilet, karena ini waktunya tidak ada di stop dulu gitu, misalkan waktunya kan terus bergulir ya. Kalau Anda meninggalkan tempat tes, artinya Anda kehilangan waktu. Jadi saran saya adalah Anda usahakan bahwa urusan toilet bisa diselesaikan sebelum tes berlangsung. Tapi kalau misalkan memang Anda merasa bahwa Anda harus ke toilet gitu, ya silahkan Anda bisa pergi ke toilet. Anda hanya diberikan waktu 5 menit untuk menggunakan toilet dan Anda harus segera kembali ke tempat tes. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sobat Prestasi menanyakan, Pak, bagaimana pengawasan saat pelaksanaan OSN? Monggo dari Pak Fajar atau Pak Bara bisa menjawab pertanyaan. Ya, silakan Pak Fajar. Masih di mute Pak Fajar. Ya, untuk teknis pengawas gitu ya. Jadi apakah misalkan dari guru ataukah dari guru sekolah atau guru sekolah lain atau seperti apa, itu diserahkan ke kebijakan dari Puspresnas ya dan dari tingkat kota. Ya, jadi kami tidak memiliki informasi mengenai hal itu saat ini, tapi seharusnya ada ya. Jadi
apa namanya koordinasi mengenai bagaimana pengawasan dilakukan oleh Puspresnas dan apa namanya dinas pendidikan di kota, begitu kurang lebih. Ada sedikit tambahan, mungkin dari beberapa tim juri akan turun ke sekolah-sekolah untuk memeriksa apakah pelaksanaan tesnya berlangsung dengan baik, apakah proses pengawasan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Jadi ya kalau kebetulan nanti ada tim juri yang berkunjung, ya tentunya kita akan mencatat kalau misalkan ada sesuatu yang mengakibatkan bahwa OSNK ini berlangsung secara tidak adil. Jadi kita berusaha akan memastikan bahwa tes ini berlangsung secara adil untuk semua siswa, sehingga tidak ada kecurangan atau ada sekolah tertentu yang diuntungkan atau yang dirugikan. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak yang sering ditanyakan Sobat Prestasi. Apakah pada saat pelaksanaan OSN diperbolehkan untuk satu ruangan bergabung dengan peserta yang lainnya Pak? Dalam beda bidang maupun dalam satu bidang Pak? Menurut pengalaman pelaksanaan OSNK tahun sebelumnya, biasanya pelaksanaannya itu dilakukan di laboratorium komputer masing-masing. Ya, jadi secara umum tidak masalah apakah dalam satu ruangan berisi satu orang atau lebih dari satu orang. Yang terpenting adalah bahwa proses pengawasan dilakukan dengan baik, bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi ketika tes berlangsung. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bara dan Pak Fajar atas jawaban yang telah diberikan Bapak. Demikian Sobat Prestasi, berakhir sudah sosialisasi kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bara dan Pak Fajar yang telah meluangkan waktu pada hari ini. Semoga jerih upaya dan dedikasi seluruh tim akan menumbuhkan tunas muda yang membanggakan bangsa dan melejitkan talenta emas Indonesia. Sehat selalu Sobat Prestasi dimanapun berada, tetap semangat dan pantang menyerah meraih prestasi meskipun di masa pandemi. Ingat, jujur itu juara, berprestasi dari rumah, semangat menolak menyerah karena sains itu menyenangkan. Saya Merlisa selaku moderator sekaligus mewakili panitia pusat yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.